Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Liatul Masbufah dari kelas MJ 503 Universitas Hebar Asia dengan program studi PJJ Manajemen dengan NIM yaitu 240201020394. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Yusuf Setiadi SH, SS, TMK, MM, MHum yang berjudul Analisis Studi Kasus Pelanggaran Etika Bisnis pada PT MM. Di sini ada studi kasus, yaitu obat anti nyamuk HIT diproduksi oleh PT MM dan telah beroperasi sejak tahun 1996. Obat anti nyamuk HIT dinyatakan ditarik peredarannya karena produk ini menggunakan zat aktif yang berbahaya untuk kesehatan masyarakat, di mana pada produk ini mengandung zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat merusak kesehatan manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di PT yang memproduksi produk HIT dan telah menemukan adanya penggunaan pestisida berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia, seperti keracunan darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Produk HIT yang harganya terjangkau ini ternyata di dalamnya mengandung zat berbahaya. Obat anti nyamuk HIT yang berbahaya yaitu dengan jenis HIT 2,1A yaitu jenis semprot dan HIT 17L yaitu jenis cair isi ulang. Akibat dari penggunaan HIT ini telah dirasakan oleh korban seorang asisten rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara obat anti nyamuk HIT yang baru saja disemprotkan. Maka dari itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PTMM kepada pihak kepolisian. Latar belakang masalah. Dalam dunia bisnis, banyak sekali perusahaan yang melakukan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan dan memenangkan persaingan, sehingga diharapkan setiap perusahaan dapat menerapkan etika-etika bisnis yang berlaku. Namun, kenyataannya saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengabaikan etika bisnis dan etika moral dalam hukum bisnis. Salah satu contoh pelanggaran etika bisnis di Indonesia yaitu pada kasus PTMM yang memproduksi obat anti nyamuk HIT. Obat anti nyamuk ini telah dianggap sebagai obat anti nyamuk yang efektif dan murah. Namun, di balik semua ini, dalam menjalankan produksinya, PT MM telah melanggar etika bisnis, di mana dalam proses produksinya, PT MM telah memasukkan dua zat aktif berbahaya pada produk HIT, yaitu zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat membahayakan kondisi kesehatan manusia. PT MM telah sengaja memasukkan kedua zat tersebut untuk membunuh serangga, tetapi hal ini berdampak buruk pada kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan penarikan peredaran pemasaran produk setelah diketahui adanya korban keracunan. Departemen Pertanian dan Komisi Pestisida telah melakukan pengujian dan telah menemukan adanya penggunaan pestisida berbahaya yang dapat merusak kesehatan masyarakat. Identifikasi masalah. Yang pertama ada masalah etika bisnis. Penggunaan bahan berbahaya dalam produk yang digunakan sehari-hari oleh konsumen menunjukkan adanya pengabaian etika bisnis. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, namun juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari produk yang diproduksi. Yang kedua, penyalahgunaan kepercayaan konsumen. Menggunakan bahan berbahaya tanpa memberitahu konsumen dan tanpa memastikan bahwa produk tersebut tidak aman menandakan penyalahgunaan kepercayaan konsumen. Hal ini dapat merusak hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Yang ketiga, masalah regulasi hukum. Adanya penggunaan zat-zat berbahaya tanpa mematuhi regulasi hukum. Hal ini merupakan pelanggaran besar terhadap peraturan yang ditetapkan untuk melindungi konsumen dari potensi produk berbahaya. Yang keempat, yaitu masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Risiko kesehatan seperti keracunan atau gangguan kesehatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan kesehatan konsumen demi mendapatkan keuntungan atau efisiensi produksi. Bahan kimia ini berisiko bagi manusia, terutama jika digunakan dalam produk yang langsung bersentuhan dengan konsumen, seperti pada penggunaan obat nyamuk ini. Lalu, yang kelima ada contoh kasus faktual. Adanya penarikan peredaran produk HIT oleh pemerintah setelah ditemukan terdapat dua bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan keracunan pada konsumen. Lalu ada penyelesaian masalah atau cara mengatasi masalah. Yaitu yang pertama, pemberhentian penggunaan zat berbahaya. PT MM harus menghentikan penggunaan zat propoxur dan diklorvos dalam memproduksi obat anti nyamuk HIT. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat.
Yang kedua, penarikan produk dari pasaran. Pemerintah berhak melakukan penarikan izin edar pemasaran produk demi keselamatan masyarakat. Seluruh produk HIT dari PT MM yang mengandung zat berbahaya di pasaran harus segera ditarik peredarannya. Penarikan ini harus dilakukan dengan jelas untuk melindungi kesehatan masyarakat, agar kejadian ini tidak terulang kembali. Yang ketiga, penggantian bahan berbahaya. PT MM harus mengganti zat berbahaya tersebut dengan bahan pengganti yang lebih aman untuk kesehatan masyarakat. PT MM harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus mengganti bahan yang berbahaya tersebut, kedua bahan yang berbahaya tersebut dengan bahan yang lebih aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Lalu yang keempat, regulasi pengawasan yang ketat. Adanya regulasi pengawasan yang ketat dari pemerintah mengenai bahan kimia yang digunakan pada produk untuk dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Kebijakan hukum ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lalu penyelesaian masalah yang terakhir yaitu regulasi hukum. Perusahaan yang telah melanggar peraturan etika bisnis dapat dikenakan sanksi administratif maupun tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang bersangkutan, agar perusahaan tersebut tidak mengulangi kesalahan mereka meng- dalam memproduksi produk HIT. Teori yang digunakan yaitu yang pertama, penegakan hukum etika bisnis harus benar-benar dijalankan agar perusahaan tidak semena-mena melakukan operasional perusahaan. Hak atas masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman dan terlindungi kesehatannya. Masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan yang efektif atas penggunaan produk yang mereka gunakan. Lalu, yang ketiga, segala peraturan dalam hukum dagang telah diatur dalam hukum perdata dan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu etika bisnis dan etika moral perlu diterapkan di perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional dan untuk melindungi konsumen dari bahan kimia berbahaya. Contohnya pada kasus ini yang menggunakan bahan aktif berbahaya pada proses produksinya, sehingga menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat atau konsumen dan melanggar hukum serta etika bisnis yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus memperketat kebijakan regulasi pengawasan mengenai bahan kimia yang digunakan pada produk, serta menarik edaran produk dari pasaran. Perusahaan juga harus bertanggung jawab atas kasus ini dan segera mengganti bahan tersebut dengan bahan kimia yang lebih aman untuk dikonsumsi atau digunakan sehari-hari. Adanya pelanggaran etika bisnis dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dan juga akan merubah preferensi konsumen. Garis besar atau learning point dari kesimpulan ini yaitu pentingnya memperketat regulasi pengawasan terhadap produk agar tidak membahayakan masyarakat dan agar masyarakat merasa aman ketika menggunakan produk tersebut. Lalu perusahaan harus bertanggung jawab dan mengganti dengan produk baru yang bebas dari bahan kimia berbahaya untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Di sini ada rekomendasi bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan juga bagi perusahaan. Bagi pemerintah, outcome umum dari rekomendasi untuk pemerintah ini yaitu penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat memperketat penggunaan bahan kimia terhadap produk dan memastikan standar yang lebih tinggi dalam perlindungan konsumen. Lalu, outcome khususnya yaitu memperbaiki sistem sertifikasi produk dengan melakukan uji coba yang lebih ketat terhadap bahan aktif yang digunakan, termasuk memastikan keamanan produk sebelum dipasarkan. Selanjutnya yaitu rekomendasi bagi masyarakat. Outcome umumnya yaitu meningkatkan kesadaran dalam memilih dan memeriksa produk, memahami kandungan bahan aktif, dan memastikan produk telah mendapatkan izin edar dari lembaga resmi seperti BPOM. Outcome khususnya yaitu konsumen mendapatkan produk yang lebih aman dan berkualitas tinggi, bebas dari bahan kimia berbahaya, dan menggunakan produk ramah lingkungan.
Lalu untuk rekomendasi bagi perusahaan, outcome umumnya yaitu mengembangkan dan menerapkan standar yang lebih ketat dan berkualitas, serta mengedepankan keamanan produk bagi konsumen untuk menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan perlu mengembangkan dan menerapkan standar-standar yang telah dirancang dengan lebih ketat untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga dapat menjaga reputasi perusahaan. Outcome khususnya yaitu melalui penarikan produk di pasaran dan mengganti formula dengan bahan yang lebih aman, maka dapat memperbaiki citra perusahaan dalam jangka panjang. Melalui penarikan produk ini, maka perusahaan harus menggantinya dengan produk yang baru dan yang lebih aman untuk memperbaiki citra perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.